Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Iya, Masya Allah, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari FTHRRCHMN. Wah, pertanyaannya, seberapa besar pengaruh lingkungan kita terhadap keinginan kita untuk sholat? Dan apakah ketika lingkungan mempengaruhi kita, mereka juga ikut berdosa karena menyebabkan kita lalai dalam sholat? Nah, ini Ustadz Maulana ini termasuk bicara masa tadi tentang izin nih pertanyaannya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Saya bersyukur berada dalam lingkungan pesantren. Kemarin liburan anak-anak tidak mau liburan ke hotel kemana-mana, maunya saja di rumah. Ternyata di Makassar itu kan karena ada pesantren, itu 5 waktu anak-anak ke masjid. Alhamdulillah, makanya saya senang sekali. Ingat, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi sifat kita, kehidupan kita pribadi seseorang. Karena yang pertama ada namanya faktor keluarga. Jadi kalau sholat itu harus ada faktor keluarga, di alam keluarga dulu. Kemudian ada namanya faktor masyarakat lingkungan yang mewarnai. Sehingga alhamdulillah sampai ke Jakarta dia minta, saya mau sholat di masjid. Jadi anak-anak sekarang sholat di masjid. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, ada namanya faktor pendidikan. Makanya carikan sekolah yang berbasis agama, yang senantiasa kita enak. Gampang, tidak susah-susah lagi kita suruh sholat. Tentang kemuliaan sholat. Kenapa? Karena sudah diajarin di sekolah. Jadi enak, Masya Allah, tabarakallah. Sudah salat duhur, kan aku dari sekolah. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi Ustadz ya. Sangat Kayak saya alhamdulillah lingkungannya ketemu dengan Ustadz-Ustadz. Oh ini Masya Allah, jadi banyak ilmu yang masuk. Kenapa contohnya ke Mas Padli? Ya karena kan banyak temennya kan bagus-bagus, Masya Allah, Ustadz Maulana. Boleh langsung diem. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Nah ini nih ya, dari hamba Allah nih, dia gak mau dikasih tahu namanya. Assalamualaikum Ustadz, selama ini saya selalu berusaha sholat tepat waktu. Tapi kantor tempat saya bekerja seolah-olah tidak mendukung karena setiap saya izin tidak diizinkan. Apakah saya berdosa ketika menunda sholat karena terkendala izin? Mohon nama saya jangan disebutkan, udah kok aman. Oke, Habib Usman dijawab, silakan Habib. Ya khair, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, salat itu akan menjadikan sebuah keberkahan dalam rumahnya, kantornya, tempat bekerjanya. Kalau misalkan seandainya tempat tersebut sampai jangan sholat atau ditunda-tunda sholatnya, akhirnya nggak sholat, nggak ada keberkahan kantor tersebut. Oleh karena itu, saran dari saya, ingat, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya tempat kerjaan yang lebih baik lagi. Agar apa? Agar saya sholat dekat dengan Allah. Dekat dengan manusia wajib. Karena apa? Karena hablum minallah, hablum minanas. Dekat kepada Allah sangat-sangat wajib. Karena apa? Dialah yang akan menyelamatkanmu. Karena Allah Tuhan kita, kita hamba. Wajib bagi hamba untuk meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Wasta'inu bisabri wasalah. Salat itulah yang mereka akan mendapatkan pertolongan Allah. Sama siapa kita mau minta pertolongan? Makhluk gak mungkin. Makhluk itu hina. Siapapun di antara kita, kita ini makhluk. Gak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, minta sama Allah, munajat kepada Allah, cari tempat yang selaras, yang mendatangkan sebuah kebaikan, tempat yang menjadikan sebuah keberkahan. Akhirnya apa? Nikmat ibadahnya, nikmat kerjaannya, berkah rizkinya, berkah dalam mendapatkan semuanya di situ dan bawa pulang bawa rizki tersebut menjadi keberkahan dalam rumah tangganya, anaknya insya Allah jadi soleh soleha karena halalan thayyiban mubarakah. Inilah yang harus dipentingkan, inilah yang harus ditekankan. Karena apa? Karena sholat itu segala-galanya. Sholat itu kewajiban bagi hamba, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, lama-lama gak jadi sholat. Ditunda-tunda, kerjaan juga gak akan selesai. Ditunda-tunda, gak akan ada keberkahan. Ditunda-tunda, akhirnya apa? Jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mas tadi ada tips katanya. Biasanya ada teman saya cerita itu kalau misalnya izin sholat gak dikasih, dia izinnya justru ke toilet. Kalau izin ke toilet lama-lama dikasih. Akhirnya sekalian sholat. Ini Masya Allah kan bukan bohong ya. Maksudnya bohongnya demi kebaikan gitu loh. Karena masalah waktu. Berarti zolim dong. Ke toilet diizinin. Masa sholat gak diizinin? Ada yang begitu Bib. Ini Zolim. kenyataan hidupnya. Nah kalau ke toilet tidak diizinin bisa pipis di situ. Iya makanya. Jadi ada akal-akal cara lah kita ya. Mudah-mudahan jadi berkah juga buat Giliran makan kantornya. diizinin. Iya Ya kan? Ya begitulah kira-kira. Sholat Bib. gak diizinin. Cuma Zolim zaman dong. sekarang ini kita nggak bisa memilih-milih tempat. Ya kita tempat kerja kita seperti itu kita harus cari cara sendiri untuk bisa beribadah
ada sih baiknya gitu ya Mas ya. Nah sekarang kita langsung aja mendengarkan muasabah dari guru kita Ustaz Syam, nanti dilanjutkan doa oleh Habib Usman. Tafadhol Ustaz Syam. Tapi guru-guruku. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengarkan satu riwayat di mana ketika Allah Subhanahu wa taala membuka tabir manusia sebelum ia meninggal dunia, maka ketika dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amalnya, semua orang akan menyesal. Baik yang soleh ataupun yang tidak soleh. Yang soleh akan menyesal, kenapa saya tidak memperbanyak lagi amal saya. Apalagi mereka yang tidak soleh. Orang yang rajin sholat akan mengatakan, kenapa saya tidak menambah dengan sholat-sholat sunnah. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Mereka yang puasa saja, mereka mengatakan kenapa saya tidak menambahkan dengan puasa-puasa sunnah. Apalagi mereka yang benar-benar meninggalkan puasa wajib di bulan Ramadan. Maka jadilah orang yang senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seluruh jamaah hafal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Lalu kenapa kita? Kadangkala kita masih berharap kepada manusia. Kadangkala kita masih terlalu takut dengan atasan kita untuk izin sholat. Terkadang kita terlalu takut dengan aturan supaya melaksanakan sholat. Maka subhanallah, yang menjamin rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki itu bukan hanya berbentuk materi ataupun uang. Banyak rezeki yang lainnya. Kesehatan ini, kesempatan ini. Kalau Allah cabut, habislah kita. Maka sadarkan diri kita agar bagaimana? Agar supaya kita yakin bahwasanya kita yang butuh sholat, bukan Allah yang butuh sholat. Semua manusia, semua makhluk tidak ada yang sholat, Allah tetap maha kuasa. Semua manusia, semua makhluk mendurhakai Allah, Allah tidak turun kekuasaannya. Begitu pula semua makhluk Allah sholat tidak menambah kekuasaan Allah. Kenapa? Karena ternyata sholat itu diciptakan untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah diri ini adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sabitna ya Allah bil iman wa sabitna ya Allah bil Islam wa sabitna ya Allah bil ihsan. Wasabitna ya Allah bittauhid wal istiqamah wat taqwa wal istiqamah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kuatkanlah iman Islam dan takwa kami ya Allah. Jadikanlah keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang tidak meninggalkan sholat ya Allah. Yang sholatnya khusyuk ya Allah. Yang rajin sholatnya ya Allah. Yang mengharapkan keberkahan dan ridhamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami manusia yang Allah bukakan pintu rizki, pintu keberkahan, pintu nikmat di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.